wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah jemaah yang berbahagia, Allah SWT akan diberi kesehatan kepada kita sehingga mampu kita laksanakan ibadah Ramadan, ibadah sunnah dan ibadah wajib yang lain di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang berbahagia, satu kesan dan tersendiri bagi Ridwan bisa salat di masjid yang cukup bersejarahnya. Kantong dosa di malam roh walau bulan Ramadan, tapi juga berkunjung di waktu siang. Saya bayangkan masjidnya jemaah yang berbahagia di samping masjid yang cukup bersejarah, maka kita bisa perkirakan bahwa semangat bergotong royong, semangat berinfak, semangat membangun agama Allah, membangun masjid Allah sejak lama dari dahulu kala di Aceh adalah semangat yang cukup baik, semangat yang cukup tinggi. Dan semangatnya diteruskan oleh kaum muslimin generasi per generasi sampai umurnya. Kemudian masjidnya secara dari segi sejarah, bahwa ada ulama besar Abu Indrapuri, alhamdulillah kamu kakung ziarah Abu Gampulian di tempat pemakaman Abu Indrapuri. Beliau adalah ulama yang menonjol dari segi keilmuan dan juga semangat perjuangan menegakkan syariat Islam, bagaimana ajaran Islam bisa tegak di permukaan umumnya. Dan sekilas juga kita baca sejarah bahwa Abu Dawud sebagai seorang tokoh yang menggerakkan syariat Islam di Aceh juga ikut berbasis di masjidnya beberapa lama, beberapa doktrin. Jadi mustakalan semangat membangun masjid, lalu semangat keilmuan Abu Indrapuri, semangat menegakkan syariat Islam Abu Dawud maka menyatu dengan masjidnya. Untuk itu kira ke depan adalah semangatnya, semangat sejarah masa lalu akibat tak teruskan kepada anak-anaknya, kepada adik-adik kitanya untuk mencintai masjid, mencintai ilmu pengetahuan dan punya semangat yang tinggi untuk menegakkan syariat Islam. Dan bukan hanya di Dapuri, tetapi di berbagai penjuru permukaan umum. Bahkan berbagai penjuru permukaan umum zamannya berbahagia, karena turun Aceh dakwahnya kemana-mana, ke berbagai penjuru, bukan hanya di Asia, juga di negara-negara lain. Nah, ke depan maka akan ramai ulama Aceh dengan kemampuan sekapasitas mungkin di atas Abu Indrapuri, di atas Abu Dawud akan mampu berdakwah di berbagai belahan negara. Itu satu yang berbahagia. Yang kedua, bulan suci Ramadan yang hampir kita akhiri adalah menyiapkan insan takwa, insan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Insya Allah akan tercapai. Masjid adalah satu sarana menyiapkan mulut untuk bisa takwa kepada Allah SWT. Masjid adalah basis ketakwaan. Masjid yang baik adalah akan sangat mendukung orang-orang untuk bisa takwa dan bisa takwa selamanya. Bukan macam di bulan suci Ramadan itu didukung oleh aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Jadi masjid adalah sarana atau alat atau tempat untuk memastikan kaum muslimnya bisa takwa sepanjang hayat, sepanjang hidup. Nah, kelemahan-kelemahan atau semangat takwa pada bulan tertentu, pada bulan tertentu setelah Ramadan itu, maka masjid, pengurus masjid dengan khutbah dan pengajian, kegiatan-kegiatan dengan masjid akan memastikan menjaga kelestarian jamaah untuk bisa takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa tidak cukup hanya sebulan di bulan suci Ramadan. Mungkin di luar bulan Ramadan akan ada godaan-godaan, suasana anali di bulan suci Ramadan, tontonan, bacaan, pergaulan, kajian dari suasana bulan Ramadan. Maka kegiatan-kegiatan masjidlah, berbagai masjid di berbagai wilayah di Aceh untuk menjaga, mengawal keimanan kaum muslimin supaya tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang kedua. Yang kedua jemaah yang berbahagia dan yang terakhir, identitas atau sabuk ciri urun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping identitas atau wujud yang lain dari si yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping memakmurkan masjid adalah tangan di atas. Urun takwa adalah urun yang suka memberi, urun yang suka bersedekah, urun yang galak berinfak, urun yang gato status sebagai wajib zakat, sebagai muzaki, maka dia membayar zakat. Dia menyempurnakan ibadah salatnya dengan membayar zakat. Jadi urun-urun takwa adalah bukan urun yang galak melaki, suka meminta-minta, suka menerima atau tangan di bawah, galak kepada bantuan, senang dibantu orang lain. Bukan. Urun takwa kata Rasulullah adalah tangan di atas. Dia memberi. Rasulullah adalah orang yang paling baik dari segi semangat kedermawanan, semangat memberi. Apalagi di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW juga sangat-sangat suka memberi, bersedekah, membantu orang lain. Untuk itu jamaah yang berbahagia, tinggal tapadukan. Kita sudah bisa takwa, sudah diasah oleh bulan suci Ramadan menjadi insan yang takwa, maka kita yang menjadi orang yang memakmurkan masjid, yang mengurus masjid dengan baik, membina generasi baru di masjid, generasi mujahid seperti Abu Indra Putri, seperti Abu Dhabi dan ulama-ulama yang lain. Insan yang takwa adalah yang sudah diproduk oleh bulan suci Ramadan, kita yang menjadi suka peduli, suka memberi, suka bersedekah dan membayar zakat jamaah yang berbahagia. Bahwa membantu dan peduli orang lain bukan hanya pribadi-pribadi atau itu cukup diurus oleh Baitul Mal atau lembaga-lembaga zakat yang ada. Jino jemaah yang berbahagia, masjid pun juga mengurus fakir miskin. Masjid pun ikut peduli pada urun-urun yang fakir, kepada jamaah yang tidak mampu. Pada berapa jamaah kita hitung, pada persen jamaah yang fakir dan miskin. Katakan 10%. Kamu harus 10% ya. Yang urus adalah masjid. Jamaah yang berbahagia, sedang baca sebuah masjid di Yogyakarta, Masjid Jogokarya. Dua kategori tadi dan kawan-kawan remaja masjid ramai yang kategori dan pengurus masjid pun sudah pernah atau presentasi di Badaje. Akibat mereka mengelola masjid. Masjid Jogokarya setiap bulan kas masjidnya itu harus nol, tidak boleh lebih, tidak boleh surplus. Jadi kas masjid digunakan untuk operasional masjid, untuk listrik, untuk air, untuk kebersihan dan lain-lain. Yang lebihnya digunakan untuk mengurus jamaah yang fakir miskin, untuk mengurus masyarakat sekitar yang fakir miskin, sehingga kas masjid tidak pernah berlebih. Setiap bulan nol. Jadi masjid sudah berperan untuk memberi, tadi menunjukkan tangan di atas, ya, bersama jamaah masjid. Dengan cara lagian masjid pun kasnya semakin bulan semakin bertambah, semakin hari semakin banyak. Nah, pengalaman Masjid Jogokarya sedang ditularkan kepada masjid-masjid lain yang ada di Aceh dan juga yang ada di Indonesia. Dan demikian kualitas umat Islam juga akan lebih. Lo pikir kita pun akan mampu melakukannya? Mungkin kas masjidnya tidak sebesar Masjid Jogokarya atau sebesar Masjid Raya Bedraman, tetapi ada aset lain, misalnya ada harta wakaf, ada hasil dari wakaf, atau harta wakaf yang mampu kita yang produktifkan. Sebagian kita yang bisa gunakan untuk beasiswa anak-anak kita. Sebagian mungkin sudah digunakan untuk adik-adik kita yang ikut tahfiz, tetapi mungkin dari kas masjid yang berlebih, dari aset wakaf masjid yang berlebih bisa kita yang gunakan untuk menyiapkan kader-kader ulama kita kirim sampai Kuala Roh sebagai beasiswa, sebagai bentuk menyiapkan kader umat tadi dengan program masjid orang-orang sekaliber mungkin lebih kapasitasnya dibandingkan Abu Indra Putri dan Abu Dhabi. Mudah-mudahan yang berbahagia beberapa informasi yang disampaikannya akan berdampak terhadap upaya-upaya dan kepakiban kita bangun umat Islam yang menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik dari dibandingkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.